warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa rijawi masyayikhina wa nabiyyina wa sallallahu Abdul Muhyi Asy'ari Abu Hayyan Al-Tawfi Syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, monggo ada yang mau membaca, mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala wal bala'ul 'azamu fi amril anbiya'i anna minan nasi man yadunnu bihim annahum kadhibatun ashabu hilin Ashabu hilin hiyalin gitu ya. iya ashabu hiyalin wa minhum man yadunnu annahu la yajuzu ayyaqa minhum syai'un minal qawli wal fi'li yata'allaqu bima yujibu at-tuhmata wa yajlibu syakku wa kana wara'a hadaini ra'yaini min hadaini sinfaini al-qawlul haqqu alladzi la yakunu ba'dahu talbisun wala ta'wilun wa dzalika annahu yanbaghi ay ya'lama anna syakhsa al-makhsusa bihadhihi al-quwwati 'aliyyud darajati biha rafi'ul makani ma'aha madama yukhbiru biha wa anha wala yumzijuha bi ghairiha fa innahu hina idzin yambi'u an a'yanil umuri wa qulubil ahwali wa awaqibil ayyami. Oke, sudah cukup situ aja. Kemudian Abu Sulaiman berkata, cobaan yang paling besar dalam perkara Nabi bahwa sesungguhnya sebagian dari manusia menyangka mereka sebagai seorang pembohong yang memiliki khayalan, imajinasi. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ada yang menyangka bahwa sesungguhnya perkara Nabi itu tidak boleh ada sesuatu yang muncul dari mereka, baik ucapan maupun tindakan yang berkaitan yang akan menyebabkan kerusakan dan mendatangkan keraguan. Wa kana wara'a hadaini ra'yaini min hadaini sinfaini, turunan dari kedua pendapat ini dari kelompok tadi ada ucapan yang benar, yang mana perkara itu tidak boleh yang mana tidak boleh setelah al-qaulul haq tadi adanya kesamaran dan interpretasi. Wadzalika annahu yambaghi ayya'lama nasasal masusa. Hal itu sesungguhnya sebaiknya ayya'lama mengetahui bahwa seseorang yang tertentu dengan energi ini itu adalah memiliki derajat yang tinggi sebab energi ini rafiul makani dan tempat yang tinggi ma'aha bersama potensi ini madama yukhbiru biha wa anha wa la yumazzijuha bi ghairiha, selagi beliau mengabarkan dengan al-quwwah ini wa anha dan tentang al-quwwah serta tidak mencampur al-quwwah dengan sesuatu yang lain. Fa innahu hina idzin yambi'u an a'yanil umuri, maka sesungguhnya dengan demikian beliau mengabarkan tentang hakikat
tentang hakikat segala urusan. Wa qulu fil ahwali, inti dari sebuah keadaan atau hati dari sebuah keadaan. Wa awaqibul ayami, dan hari-hari pembalasan. Oke, sudah. Wah, cukup bagus ya. Ya, enggak begitu susah juga. Ada yang mau mengomentari pemahamannya, ada yang mau menjelaskan maksudnya apa gitu. Kalau disimpulkan gimana? Nah itu makanya kamu yang menyimpulkan. Bisa kamu simpulkan, Mas? Bisa? Hah? Nizar. Gimana? Nizar. Iya, coba kamu bisa simpulkan. Resiko pada perkara-perkara yang telah disebutkan tersebut, bahwa manusia akan menyangka Nabi adalah khoyali atau orang yang mempunyai kemampuan imajinasi, atau sebagian dari mereka akan menyangka kepastian dari ucapan dan perbuatan beliau tidak bisa mendatangkan kerusakan atau kemadaratan. Dan turunan dari keduanya, dari pendapat kedua tersebut yang atas tadi adalah qaulul haq, ucapan yang benar, yang tidak boleh adanya talbis dan ta'wil. Wadzalika Anahu yang baik, maka harus diketahui bahwa orang tersebut adalah khusus, mempunyai energi tertentu dan memiliki derajat pada makom tersebut, pada makom yang disebutkan sebelumnya, mempunyai kedudukan yang tinggi dan tidak Hampir sama, tapi saya yakin kamu belum jelas. Mau Mas? Ayo. Enggak, ini Mas. Mas Akil. Mas Akil dulu. Orang yang berakal. Ayo lah. Gimana Mas Ahi? Ada? Enggak. Mas Hulemi ada mau. Jadi caranya meringkas. Belum paham permasalahan yang kemarin, Ustaz. Kalau boleh saya simpulkan tentang Boleh coba. Nabi itu harusnya itu membahas tentang ketiga hal ini tadi, ayanul umur, wa qulubil ahwal, dan awaqibul ayam. Nah, kalau beliau ini mengabarkan selain ini, ya maka akan mendatangkan tadi cobaan-cobaan bahwa enggak gitu ya. Susah. Gitu ya. Susah. Terjemahannya sudah benar. Sudah hampir 99% sudah. Lulus ya. Cuman maksudnya itu susah. Ibu mau nyoba? Jenengan. Kita pemungkas. Oke, jadi gini ya. Imam Abu Sulaiman As-Sistasani menyampaikan pandangan pribadinya bahwa persoalan yang paling besar di dalam mengkonsepsikan kenabian, persoalan yang paling besar di dalam mengkonsepsikan kenabian itu cenderung dikotomis di antara dua sisi yang ekstrim. Ekstrim pertama, orang mengkonsepsikan Nabi itu orang yang palsu, orang yang bohong, orang yang gawe-gawe. Ekstremis yang kedua, Nabi itu adalah sosok yang benar yang tidak boleh salah. Itu. Ini sebenarnya dua hal yang ekstremis, dua hal yang problematis. Kenapa? Karena ya semuanya itu memiliki opini tanpa argumen yang clear. Begitu. Jadi ekstremis pertama itu adalah man yazunnu annahum kadzibatu ashabil hiyar. Satu. Ekstremis kedua
man yazunnu annahu la jazu an yaqa'a minhum syai'un minal qawli yajlibu syak. Anda meragukan sedikit aja nggak boleh. Anda ini tuh dari Nabi, kalau Anda tidak mengikuti dari Nabi. Nah, jenggot dari Nabi, begini dari Nabi, Anda meragukan itu. Kan itu kan namanya man la yajuzu ayyaqa'a yujibu wa yajlibu syak. Jadi dua ekstremis. Oke ya. Oke. Padahal di kalangan dua ekstremis ini mestinya ini ada al-qaulul haqqu. Nah, ini yang benar. La yakunu, yang tidak di belakang semua ini itu adalah kebenaran yang tidak talbis, tidak takwil. Itu. Orang yang mengatakan berjenggot itu sunnah Nabi dan tidak boleh ditinggalkan adalah al-haqqul ladzi la yakunu talbisun wala takwilun. Begitu juga orang yang ekstrim mengatakan bahwa Nabi itu sudah enggak penting dan seterusnya. Itu juga qaulul haqqul ladzi la yakunu ba'dahu talbisun wala takwil. Jadi mereka itu adalah ekstremis semua, tekstualis semua. Loh, kenapa dikatakan yang menolak itu tekstualis? Ya karena mereka menggunakan teks-teks Injil. Dan apa ya Nabi Muhammad ini siapa? Nabi Isa. Nah, kan begitu. Mereka itu meragukan, mereka itu menafikan posisi Nabi Muhammad. Nama Muhammad saja loh Mas. Nyuwun sewu, kalau kita mau jujur-jujuran itu unclear, tidak clear, kata sarjana barat. Mengapa? Karena Muhammadun itu sama dengan kalau di Jogja Jawa itu nang, gus, no atau nduk, le, tahu le ya, le, nang, itu jadi panggilan kesayangan terhadap seseorang. Dan itu siapapun, untuk kepada siapapun. Jadi Muhammad itu, Muhammad, Muhammad, kayak paham, Muhammad. Meskipun dia tidak tahu nama, Anda bisa bayangkan sampai sejauh itu mereka. Loh, apakah ini? Ya karena memang mereka harus betul-betul ini, betul-betul clear gitu loh. Makanya mereka mungkin menafikan lah bahasanya itu. Itu yang terjadi di kalangan intelektual, di kalangan filosof, di kalangan ilmuwan, di kalangan para sejarawan. Ada yang betul-betul menafikan. Jadi kadzibatun itu unclear masalahnya Mas. Ashab hiyal ini unclear. Kalau orangnya mungkin ada, tetapi identifikasi bahwa dia adalah Rasul, itu yang ada pertanyaan di kalangan mereka. Tapi di sisi yang lain, nah tadi itu Masya Allah kan, semuanya mengikuti sunnah Rasul. Obat saja harus habbatus sauda, karena ini dari Rasul. Dan jadi itu fakta, gitu kan. Nah ini kedua-duanya ini bagaimana? Itu. Nah la ta'mil wadzalika, nah begitu. Wadzalika padahal, nah ini wadzalika ini kunci. Wadzalika kalau saya pahami, wadzalika padahal mestinya seyogianya diketahui bahwa seseorang yang memiliki spesifikasi dengan kekuatan imajinasi yang tinggi, yang ya'lamul ghaib begitu, sehingga menerima wahyu min malak Al-Jibril begitu kan, sehingga dia karena memiliki kuwah gitu, aliyud darajah rafi'ul makan madama yakhbiru biha wa anha wa la yumtisuha bi khairiha fa innahu hina idzin itu yanbi'u an ayyamil
a'yanil umur wa qulubil ahwal awaqibil ayyam. Jadi sesungguhnya Nabi itu ya berjalan dalam hal-hal yang prinsipil, substansial, gitu loh. Persoalan-persoalan yang mendalam, tidak hal-hal yang berkaitan dengan ya kalau misalnya tekstual yang tidak ada takwil tadi, itu kan namanya kan tidak ayunil umur, tidak qulubil ahwal. Anda berpakaian aja ribet banget gitu. Itu kan tidak qulubil ahwal gitu. Padahal Nabi itu, makanya kan Nabi itu filosof. Makanya Nabi itu ya kita persoalannya jangan jadi dua ekstremis tadi itu. Kita harus menempatkan posisi sebab Nabi dengan orang yang menginspirasi hal-hal yang bersifat kebajikan, yang bersifat substansial, yang bersifat keluhuran dan seterusnya. Di situ itu. Jadi ya kalau seperti itu persoalan bohong karena tidak ada bukti argumen, ya buat apa juga? Apa masalahnya? Wong ini kebaikan kok. Nah gitu loh. Kemudian yang satu, lah kenapa harus kaku seperti itu? Anbiya itu dipersepsikan kaku seperti itu. Toh substansinya Nabi itu adalah pengusung ayunil itu ahwa wa qulubil ahwa. Itu ini yang dimaksud oleh Imam Abu Sulaiman As-Sistasani. Nah begitu bisa begitu. Gimana Mas? Yang terakhir ini terjemahannya berapa? Amma idza ada ilana fa innahu hina idin yunabbi'u an ayyanil umur fa innahu hina idin, padahal sesungguhnya Nabi itu pada saat itu adalah melahirkan, menyampaikan, menyampaikan, menunjukkan an a'yanil umur, dari sesuatu perkara apa substansi dari hal-hal. Jadi ya nyuwun sewu, solu kama ra'aitumuni usolli itu tidak kemudian dimaknai secara harfiah ayunil umur, begitu kan. Bukan berarti yang teks yang fi'lus sholat itu tidak penting, bukan. Kemudian qulubil ahwal, ya qulubil ahwal apa? Spirit dari keadaan itu yang seperti apa? Ini saya kira waqibul ayyam. Ya goal dari kehidupan itu apa? Kan begitu kan. Kita itu nggak usah gelut-gelut gitu. Waqibul ayyam itu apa? Ke depan itu loh. Nah, kan gitu kan. Kenapa harus rame? Awaqibul ayyam. Begitu. Nah, gimana? Boleh kalau ada menarik, kalau ada pemahaman yang lain. Jadi dibangunnya seperti itu. Memang ini ya seperti ini terus karena teksnya harus, makanya tadi saya bilang kalau istihad saya benar ya dapat 2, kalau salah ya dapat 1. Karena memang saking susahnya pemahamannya. Oke ya, monggo. Ada lagi yang mau baca? Mas Hulemi atau Mas Nizar? Enggak apa-apa. Aspek dulu deh, baca deh. Di ospek dulu. Lulusan luar pondok. Aku baca kamu terjemahin. Aku baca kalau gitu. Akhirnya yang menyimpulkan. Oke. Pak Amma. Pak Amma ide. Ayo siapa? Enggak apa-apa nyoba. Salah itu biasa. Saya juga enggak mesti benar kok bacaannya. Iya. Fa amma idza ada ilaina
Farikon bil iktibasi dahilan fi adati dawil ihsas bahwa kawahidin min durbaihi walidatihi inna ashab no in asoba okay, it's good. Fabi fitnah fabi patonatihi wa in akhto'a fabi fitratihi Okay. li'annahu fi Maslaki. maslaki ghairihi minal bashari Okay. wa maslubi minat tinil awali du toba in arba muta'adiyatan wa anasir mutasyabikatan la farqa bainahu wa baina ghairihi albatatun Nah, albatat isim fiil ya. madama al halu alama wasofna Hadadna. wahadadna wa innama idza imba'atat al quwwah bi sultaniha wan bajasat an nafsu bi burhaniha fa inna hadha syakhsu ya'ti bi kulli ma yarji al qul wa yasluhu al ahwal wa yaqna'u an nufus wa yunadzamu al masolihah wa yaqumu al akhlaq Wa yuqawwimu al akhlaq wa yuhadzibu at-tabai wa yakunu nuran lil alamina wa rahmatan lil khalqi ajmain. Oke. Ya. Oke, bagus. Tinggal harus berani di huruf terakhir membacanya, harus berani. Apakah jadi maf'ul atau jadi fa'il, karena kalau beda banget nanti kan. Ini misalnya wa yuslihul ahwal. Nah, ini jadi apa ini? Apa fa'il atau maf'ul? Jadi Oke. Silakan, ada yang mau membaca, mengartikan maksudnya? Ada? Coba lagi saya. Boleh. Adapun jika beliau kembali kepada kita sebagai orang yang memisah karena petikan dan memasuki dalam adat orang-orang yang memiliki panca indera, bahwa kawahidin maka sesungguhnya Nabi itu seperti seseorang dari golongannya yang dilahirkan di sana. In asoba fi fatonatihi, maka jika beliau benar maka dengan kecerdasannya, sebab kecerdasannya. Wa in akhto'a, jika beliau salah maka sebab fitrahnya. Karena sesungguhnya Nabi itu di jalan selain dari manusia, di jalan selain dirinya. Iya, sesungguhnya Nabi itu dalam jalan selain dirinya. Gimana ya? Jalan. Ya maksudnya jalan perjalanan gitu ya. Enggak. Ya intinya Pada jalannya. ya jalan selain dirinya, maksudnya enggak beda sama yang lain gitulah. Beda sama yang lain. Ya.
Jadi di nabi itu dalam arah kemanusiaan. Nah, gitu aja. Nabi itu ya manusiawi, itu aja. Li'annahu fi maslaki khairihi, li'annahu fi maslaki, li'annan nabi fi maslaki khairihi, sebagaimana jalan selain nabi. Selain nabi itu siapa? Minal basyar. Jadi min ini sebagai penjelas dari khair. Nah, itu baru bisa makanya kata-kata min bahwa ini ta'alluqnya kemana, ini sebagai apa, itu akan ikut membantu menjelaskan pemaknaan. Jadi bahwa nabi itu berjalan dalam arah ya yang lainnya siapa? Yang lain bukan nabi, yang lain malaikat, yang lain itu minal basyar. Gitu. Jadi li'annahu fi maslakil basyar. Itu sebenarnya hampir sama dengan itu kalau mau dibikin mudah. Tapi kan stylenya memang seperti ini, begitu biasa. Oke, sudah bagus ya. Terus wa maslubin minatinal awali, dan diciptakan dari tanah al-awal. Atau maslub. Dutobaya arba'in muta'atiyah, yang memiliki tabiat-tabiat yang 4 muta'atiyah, yang muta'adi, wa anasiron, dan unsur yang bercampur. La farqa, tidak ada perbedaan sama sekali di antara nabi dan selain nabi. Madamal halu alama wasofna, selagi keadaan-keadaan itu atas sesuatu yang kami sifati dan kami batasi atau kami definisikan. Wa inama idzan ba'atsat al-quwa bisultanihi, dan sesungguhnya hanya jika potensi ini terutus dengan kekuatan potensi ini atau al-quwa tadi, wa jasad, dan terpancar nafsu jiwa, jiwa biburhanihi, dengan argumen-argumen al-quwa. Fa inna hadza syakhs, maka sesungguhnya sosok ini itu datang dengan tiap-tiap sesuatu yang menunjukkan akal, sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkan rasionalitas. Yang menunjukkan rasionalitas, dan wasli al-ahwal, memperbaiki keadaan-keadaan, wayaknau an-nufus, dan menerima jiwa-jiwa, wayang dimu, dan menuntut mengatur kemaslahatan, wayaqawimu, mendirikan atau membangun akhlak, wayuhadzibu atau ba'nya, dan menyucikan tabiat-tabiat. Wayakunu nuranil alami, maka sosok itu adalah cahaya bagi seluruh alam, warahmatan, dan sebagai rahmat lil khalqi, bagi makhluk ajma'innya seluruhnya. Ya, saya kira oke ya. Jadi kalau kita kembalikan pemahaman tentang nabi, ya nabi itu ya manusiawi, manusia. Nabi itu ya ada dalam konteks kemanusiaan. Jika dia benar, ya itulah kecerdasan nabi. Jika ada kekeliruan, itulah fitrah dari manusia, begitu. Yang jelas dia sangat-sangat manusiawi, dan potensi-potensi yang dimilikinya menjadikan dia memiliki energi al-quwah. Jadi bahasa al-quwah itu bisa al-aql, bisa quwah al-mudrikah, bisa orang ya pokoknya ketika dia diberi al-quwah oleh karena potensi yang ada di dalam dirinya, maka itu ya tidak ada yang lain kecuali sosok itu akan memberi arahan-arahan secara rasional, memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan konteks keadaan, memperbaiki, dan seterusnya, sesuai dengan prinsip-prinsip keutamaan yang akan dia usung di dalam masyarakat yang didakwah. Ini konsep Nabi itu. Jadi makanya kalau kita kemarin bicara tentang kahana, nah gitu kan, kita kan awal-awalnya kahana, dukun kan,
secara harfiah maknanya kita dukung ini mau kemana gitu. Ujung-ujungnya dia akan mengkonsepsikan dengan Nabi dengan argumen-argumen rasional yang kokoh begitu tanpa harus mengedepankan radikalisme ideologis gitu ataupun kesempitan teologis begitu atau ketakutan yang berlebihan sehingga menimbulkan ya pemahaman-pemahaman yang justru sebenarnya menjadikan belenggu buat kita sendiri. Oke, boleh dilanjutkan lagi, Mas. Siapa? Tanya Bu. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Summa kharaja min siyadihi hadza al-farqi baina syari'ati wa falsafati. Wa hadara jama'atan al-masa'ah wa lam yastawfa dzalika 'ala haqqihi. Wa la'alla a'udu 'ala hadhihi al-muqabasati fa ata bima yakunu muhiqqan bi aktsari qawlihi fi mawdi'i akhara an ghairi qasdin yaghlibu haddan bil kalami alladhi yaqudu awwaluhu bi akhirihi wa sa'a ta'niquhu min jami'i hawashihi wa bi anna tafsira fi nashrihi wa yatihi ala annaka adama Allahu hiyanaka law alimta ala ayyi halin nukila hadha qadru wa fi ayyi waqtin kuliba wa ma'a ayyi syarrin la astaksamta qalilahu wa hamidta al-mughaffalahu wa ma aksaru ma akhadtu nafsi bitahwil dhalika kullihi ila mumkin akhara bittirazin aniqin min hadha ittirazi wa ihtirazu ashadda min hadha ihtirazi idza azana Allahu bizawali ma hamma nafsu wal balu wal hisaru ma dahama sigar wal kibaru yamunnuhu syai'u wa fadluhul masyhuru. Oke. Ya, ini sekali lagi biasanya teks mukabasat itu kalau di alinea terakhir itu mesti bahasanya lebih susah, lebih apa namanya istilahnya konklusinya itu lebih wise lagi, lebih dalam lagi sehingga kadang-kadang bahkan yang sudah lama ini mestinya Mas Ahyu atau Mas Abda kadang-kadang saya lupa, saya lepas saja itu. Iya, jadi ini juga sama dengan ini. Ini juga agak sedikit ya lebih dalam dari yang tadi gitu. Ini ciri khas dari kitab ini. Paragraf terakhir itu merupakan penutup pemungkas dengan bahasa-bahasa yang lebih indah dan lebih dalam maknanya. Ya, tetapi substansinya kita sudah kena gitulah, intinya seperti itu. Oke, ada yang mau menerjemahkan? Kemudian Abu Sulaiman As-Sistasani keluar dari siyaj itu ya bisa dikatakan lingkungan atau cakupannya begitu min siyajihi hadza. Jadi dia ingin mencoba, dia itu keluar dari sebuah ya jebakan-jebakan apalah istilahnya fakta di masyarakat begitu. Hada ya seperti tadi, seperti ini itu lil farqi untuk bisa membedakan. Jadi arahnya kita untuk bisa menjelaskan kepada kita, kepada pembaca, kepada pendengar mana paradigma syariat dan mana paradigma filsafat. Di dalam apa? Di dalam memahami konsep kenabian. Nah, itu tuh. Jadi paradigma syariat kita sudah dapat berkali-kali dari sejak SD, MI sampai kuliah. Paradigma filsafat kita jarang sekali.
Dan diantaranya hari ini diusung oleh Abu Sulaiman As-Sistasani dengan mencoba membangun konsep kenabian dari hipotesis-hipotesis orang yang memiliki kelebihan memahami hal-hal yang gaib, yang diasumsikan secara sosiologis maupun antropologis sebagai dukun ataupun perdukunan. Nah, itu jadi rasionalitasnya ke situ. Dari situ kemudian kita dibedakan mal farqu bainal kahana wa nubuwah dan seterusnya sampai kemudian bagaimana nabi itu dipersepsikan oleh para penentang ataupun pemujanya. Nah, gitu. Tadi barusan. Dan ini apa misinya? Lil farqi bainas syariati wal falsafati. Begitu. Kemudian Abu Sulaiman hadir ke jamaah begitu, dan di waktu sore walam yastafa dzalika an haqqihi, dan tidak memberikan sebenarnya tentang apa ya, tentang hal diskusi-diskusi tadi, dalam arti dia hadir di sebuah jamaah di waktu sore dan ya tidak bisa memenuhi sebenarnya tentang hak-hak yang mungkin dia miliki ataupun hak-hak yang Nabi miliki. Dia tidak sepenuhnya menyampaikan begitu. Wala'alla a'udu dan kayaknya saya berlindung ataupun saya mencoba untuk menghindari ala hadhil mukhabasati, atas mukhabasat ini, dialog ini. Fa'ata, kemudian saya datang bima yakunu, dengan segala ya mungkin pemahaman yang mencakup, yang bisa saya pahami, pihak sari kaulihi, dengan katakanlah secara umum apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman As-Sistasani fi maudhi'in akhar, di dalam tempat yang lain. Dalam arti dia keluar menyampaikan sesuatu untuk menjelaskan perbedaan antara perspektif filsafat dan perspektif syariah tentang kenabian. Dia hadir di jamaah meskipun dia dengan rileksnya tidak bisa memberikan hal yang sempurna tentunya, dan dari konversi yang dia lakukan, saya datang dan saya ambil apa yang saya dapatkan begitu. Jadi dia dengan rendah diri, dengan rendah hati mengatakan pandangan-pandangan tadi itu loh, itu yakunu muhitun bi aksari qawlihi fi maudhi'i akhar an ghairi qasdin yaghlibu haddan. Itu sampai seperti itu. Dia menukil gagasan Abu Sulaiman As-Sistasani, ditempatkan ke tempat yang lain dalam sebuah teks, dan dia tulis karena dia adalah katib wal kitabah, tapi dia sadar betul bahwa tulisan ide-ide Abu Sulaiman As-Sistasani ini ya hanya muhitun, mencakup dengan lebih banyak apa yang dia sampaikan. Bisa jadi tidak sama gitu loh maksudnya, dan ini tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan, mencoba mengalahkan ataupun mencoba untuk mengeliminasi yang lain. Jadi min ghairi qasdin yaghlibu haddan, dia tidak ada maksud untuk mencoba membentuk opini baru lah begitu dari subjektivitas Abu Sulaiman Abu Hayyan As-Sistasani. Anda kalau mereportase atau menulis sebuah peristiwa, pasti loh subjektivitas itu akan muncul. Iya. Ya maklum lah gitu. Bertahun-tahun yang namanya pelantikan pemilihan rektor UIN itu tidak diberitakan di Kompas gitu. Tapi kemarin diberitakan di Kompas. Meskipun seperempat halaman ini, jadi sekitar seginilah gitu. Segini gitu. Ya subjektivitasnya muncul karena di situ yang menulis adiknya itu wartawan senior di Kompas.
namanya Hilmi Faik Makin itu. Memang Makin itu keluarga pinter-pinter ya, meskipun bapaknya nyuwun sewu kahana wal kahin. Iya, bapaknya dukun. Betul dukun. Itu cerita sendiri Pak Makin itu. Bapak saya itu dukun. Iya, dukun kan memang punya pengetahuan yang lebih jauh. Iya. Iya. Jadi anak-anaknya cerdas. Jadi saking cerdasnya itu ya pernah juga agak stres di dalam tanda kutip, sedikit pernah stres gitu. Orang kalau terlalu cerdas kan kadang-kadang stres, terlalu pintar kadang-kadang, tapi jadi sekali lagi itu subjektivitas. Ini termasuk, tapi dia tidak itu. Bil kalamil ladzi yaqidu awwaluhu bi akhirih, dengan wacana atau pembicaraan yang mengikat pada awalnya sampai ke akhirnya. Wasa ta'lifu min jami khawashihi, dan ya ini wasa ini bisa menjelekkan ataupun mengurangi, boleh juga. Jadi dia mencoba untuk mengurangi apa yang disampaikan oleh Abu Sulaiman As-Sistasani dari seluruh hawashi. Dan hawashi itu apa? Hawashi itu catatan dari Abu Sulaiman As-Sistasani. Wa bi anna taksira fi nasyrihi, dan sesungguhnya taksir itu fi nasyrihi wa riwayatihi. Dia prinsipnya gitu. Fa inna taksir iku fi nasyrihi wa riwayatihi. Meringkas itu adalah upaya menyebarkan wa riwayatihi. Nah, gitu loh. Wah, paham ya? Jadi jangan pikir Anda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu taksir loh, Mas. Taksir itu mesti. Nabi itu ngomongnya lebih dari itu. Bukan lafzian kayak gitu juga. Pastinya. Enggak bisa loh, apalagi zaman tidak ada pensil, tidak ada pulpen, Mas. Bayangkan. Iya, ada pulpen, ada pensil aja, ada rekaman aja, kadang-kadang mempersepsikannya tetap berbeda ketika ditulis lagi. Jadi itu bahasa itu, hadis itu seperti itu. Lah bagaimana Pak dengan kepastian sahih? Yaitu batas maksimal yang paling sempurna yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menjaga autentitas daripada hadis Nabi, dan itu diakui oleh seluruh dunia. Seluruh dunia intelektual akan mengakui. Karena yang manuskrip yang ditemukan ya seperti itu. Anda bisa bayangkan. Nggak bisa mengatakan Anda kalau sekecil saja keliru Anda menjadi profesor, Mas. Di kekeliruan itu loh, Mas. Hadis misalnya. Anda kalau menemukan kekeliruan di dalam hadis satu kalimat saja, Anda jadi profesor. Betul. Kenapa? Karena ya maksud saya apa? Itulah batas maksimal kesempurnaan yang diberikan oleh manusia untuk menjaga keaslian. Termasuk sistem sanad, manuskrip gitu. Kenapa kita berpegang pada Bukhari? Karena memang itu autentik betul. Nggak ada yang lebih autentik dari Bukhari. Kenapa harus Muslim? Harus sarjana barat lebih canggih, Mas, sarjana barat daripada kita. Iya, Goldziher, Montgomery Ward, macam-macam si Join Ball, siapa yang ahli hadis. Mereka lebih ahli. Jangan sembarang kita menuduh. Mereka punya kepentingan menjelek-jelekkan hadis. Enggak. Mereka kenapa? Karena mereka pegang manuskrip, pegang ilmunya, dan 30 tahun, 50 tahun, Mas. Kalau orang barat ahli itu 50 tahun nggak kawin. Tidak. Iya, di situ aja. Immanuel Kant itu tidak kawin.
30 tahun di situ aja. Untuk mengkaji hadis ini. Nah, kalau Immanuel kan filosof. Iya, filosof. Iya, tapi hampir semua ilmuwan barat itu begitu. Ya saya tidak sedang memuji, tidak, tapi maksud saya mereka itu kalaupun mereka itu punya pikiran buruk, mesti akan mereka sampaikan. Gitu loh. Ya, akan ada kekeliruan, mesti akan mereka sampaikan. Memang kelihatan hal-hal yang keliru. Menurut mereka ini daif, ini tidak ini. Tetapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa ini keliru ataupun apa, nggak bisa. Yang mereka buktikan itu justru semakin menguatkan, gitu loh, sistem hadis ini. Gitu. Ya, tapi maksud saya hadis itu adalah taksir, gitu loh, taksir, meringkas. Taksir ini penting untuk apa? Untuk nasyr, untuk menjelaskan, untuk menyebarkan. Karena kalau tidak taksir nggak bisa, ya nggak bisa. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu. Itu taksir. Karena dari ide, terutama di abad kedua, ketiga Hijriah itu yang paling. Nah, bagaimana dengan hadis? Bagaimana kalau Al-Quran itu tahfidnya, gitu loh, bukan taksirnya, tapi tahfidnya, gitu loh, menjaga, menyampaikan, menghafalkan itu. Jadi ada orang menghafal hadis, nggak ada. Mereka tidak menghafal hadis, yang ada menghafal Al-Quran. Kalau hadis itu dihafalkan, hadis itu diriwayatkan, loh. Iya. Kalau Al-Quran dihafalkan, kalau hadis diriwayatkan. Kalau riwayatnya itu adalah siqah, nah berarti sahih. Kan begitu, tidak harus hafal. Gitu. Bahasa bisa berbeda-beda. Lafadz dari Muslim, lafadz dari Bukhari bisa berbeda. Ini dari hadis, kenapa? Ya tadi tuh taksir. Gitu ya. Jadi ini penjelasan dari gagasan yang di ala annaka, sesungguhnya kamu ada Allah hayyanaka. Semoga Allah ini bisa kepada saya, bisa kepada pembaca, begitu. Semoga Allah melanggengkan katakanlah keinginan ataupun kemauan kamu. Law alimta, seandainya kamu tahu ala ayyi halin, tentang sesuatu yang nukila dipindahkan hadzal qalbi, wa fi ayyi waqtin quliba, wa fi ayyi wa ma'a ayyin, begitu, wa ma'a ayyin syughila lastaksarta qalilu wa hamidta muwafiq lahu. Ya Allah, mudah-mudahan kamu ini diberi jaga, diberi. Seandainya kamu tahu bagaimana tentang proses pemindahan antara satu ideas kepada ideas yang lain, begitu, dari satu kalimat ke kalimat yang lain, fi ayyi waqtin, di dalam suatu waktu, dalam satu bentuk, pasti akan memperbanyak yang qaliluhu. Coba kamu ngomong di sini, ceritakan ke orang lain, mesti tambah-tambah. Apalagi perempuan, maaf ya, yang ada perempuan. Apalagi ibu-ibu, maaf ya, sekali lagi ini bias gender. Ngobrol setengah menit itu ketika ke tetangga jadinya setengah jam. Iya, ngobrol 10 kata, di tetangga jadinya 50 kata. Saya kira itu ini bagaimana dia ingin mencoba meyakinkan kepada kita, Abu Hayyan at-Tauhidi, bahwa memahami gagasan Abu Sulaiman di dalam ceramahnya tadi di jamaah yang kemudian dia tulis itu loh, itu problem, itu kompleks mas, itu harus hati-hati. Bisa saja saya bisa memperbanyak, dan ini sangat lumrah, sangat manusiawi kalau saya memperbanyak gagasan Abu Sulaiman As-Sistani, tulis. Tapi kan ini problem juga gitu loh. Tetapi kalau menyedikitkan, ya itu fakta juga. Gitu loh, fakta juga. Artinya apa? Itu dengan dari situ ke sini autentitasnya itu problem. Nah, gitu. Jadi
Itu yang harus kita sadari dengan struktur ilmu pengetahuan. Tidak bisa memastikan 100% itu plek dari situ ke sini, nggak bisa. Bahwa taksir itu adalah biasa, tetapi kalau nukila itu istaksarta, itu juga manusiawi. Ini problem kan? Gitu loh. Ini ending dari gagasan yang dibangun oleh Abu Sulaiman, Abu Hayyan atau jadi wa ma aksaru ma akhadta wa ma aksaru ma akhadtu nafsi bitahwili dzalika kulluhu ila namtin akhara bitarazin aniqin min hadha tiraz wa ma aksaru ma akhadtu wa ma aksaru ma akhadtu nafsi bitahwili dzalika kulluhu ila namtin akhara. Mana khobarnya mana? Susah. Kalau nggak ada khobarnya nggak bisa saya pahami. Apa yang diperbanyak dari apa yang saya ambil atau akhodat aksaru ma akhodat opo nafsi bitahwili dzalika dengan memindah hal itu sebagiannya ila namtin akhor dalam tempat yang lain bitaroz wahtiroju asyadda idza adina mana fa'il khobarnya ini ma ini kan jadi mubtada wa ma aksaru ma sepertinya bitorozi anikin. Bitorozi anikin. Min hadat tiroz. Iku bitirozin anikin min hadat tiroz. Oke, apa? Tiroz itu apa? Maknanya. Tirozin anikin min hadat tiroz. Wahtirozun asyaddu min hadzal ikhtiroz. Pengecualian akan lebih berat dari pengecualian ini. Idza adzinallahu bizawali ma hamman nafsu wal bal. Apa? Tirozun sujian macam tadi kain. Torzun jalan berupa aturan. Toroza menyuji menyulang memperdir. Ya. Oke. Apa yang wa ma aksaru ma akhodat nafsi. Kebanyakan apa yang diambil oleh jiwa saya ditahwili dzalika dengan merubah hal tadi secara keseluruhan dari satu bentuk kepada yang lain. Itu menjadi anyaman yang lain. Anyaman ya. Di sini Rangkaian. kalau di sini hasuna khuluquhu pada ingkana sayyi'an. Ya, bisa juga persepsi kalau begitu. Iya. Hal yang bagus setelah keburukan. Hasuna khuluquhu bagus. Bitirozin anikin. Ya, boleh juga begitu. Artinya apa? Apa yang saya ambil begitu, ya jiwa saya, apa yang jiwa saya ambil dengan mengambil gagasan dari Abu Sulaiman As-Sistasani itu adalah merupakan upaya memperbaiki atau memperbaik, itu aja. Ya sebenarnya ada juga subjektivitasnya kalau gitu ya. Ya udahlah biarkan aja. Nah, artinya kalau hasuna itu subjektif akhirnya. Bitirozin anikin itu menjadi subjektif. Tetapi kalau menyenun itu objektif sebenarnya. Dalam arti misalnya kamu berceramah Abu Sulaiman, saya ketik kan, ini namanya wa ma aktsaru ma akhaddat nafsi. Apa yang jiwa saya ambil bitahwili dzalika dengan memindahkan dari kamu ke sini. Iku bitirozin anikin dalam sebuah anyaman. Nah, itu objektif. Tapi kalau hasuna, wah baik-baik. Nah, jadi subjektif. Itu jadi tergantung kemana kita. Sepertinya yang objektif. Ya, kalau objektif Jangan sepertinya dulu. Iya, soalnya di sini ada keterangan di bawahnya.
ihtiros ala namtihi ai laisa min nafsika wa qarihatika. Nah, objektif kalau begitu. Tadi mentransfer saja gitu. Gagasan tadi itu sesuai dengan apa yang ada. Jadi dia ingin mencoba seperti itu. Jadi tidak mengecualikan wahtirozun asyadu min hadi, tidak mengecualikan ini, mengecualikan itu. Idza adina biza wa idza adinallahu, itu semua jika Allah mengizinkan dengan menghilangkan mahamman nafsu, apa yang kemudian jiwa itu akan selalu cenderung gitu loh. Ini dia sadarilah gitu. Artinya saya objektif, tetapi ini idza adzinallahu, ketika Allah mengizinkan jiwa ini cenderung untuk tidak subjektif. Karena enggak ada ya. Usaha berarti ya. Nah, itu kan. Ini terjadi kan idza adzinallahu bizawali mahamman nafsu wal bal. Jika Allah mengizinkan untuk menghilangkan jiwa yang memang kecenderungannya itu ham. Ham itu memiliki persepsi. Akil bagus, baik. Nah, itu ham. Itu hamun itu. Nah, gitu. Ini masalah ini. Ini sudah masalah, ini problem. Ini kan begitu kan? Sama juga dengan kita ketika mendapatkan pemahaman dari profesor atau dari guru atau dari dosen. Kita mencoba mengambil, tapi kita punya ham. Syukur-syukur kalau hamnya baik. Tetapi baik juga tidak bagus juga. Ham yang jelek, ya apalagi tidak bagus juga. Sama kan? Nah, ini maksud itu. Tapi ya tidak bisa juga kan Allah menghilangkan, karena ini impossible. Ya semua an-nafas itu ya akan cenderung. Jadi cenderung akan bolak-balik, akan cenderung subjektif. Jiwa itu akan jadi ini seperti itu. Wa inhisaru ma wahama siqat. Ma wahama ya, ma dahama siqaru wal kubar. Bimanihi sya'i'u wa fadlihi. Bisawali ma hamman nafsu wal bal. Wan hisari ma dahaman siqaru wal kibar. Dan ya apa namanya, menghilangkan rasa getun atau rasa rugi, rasa apa ya, susah lah. Gimana? Mesti akan punya penilaian kan? Yang namanya jiwa itu mesti. Kalau hilang penilaian, repot juga. Nggak bisa. Jadi inhasara ma dhahama sighar itu bahwa anak kecil ataupun anak orang tua itu mesti, aduh hilang ya uang saya, getun saya 1.000 rupiah hilang di jalan. Ya lumrah lah, manusiawi lah, kan punya perasaan seperti itu. Atau juga yang tua, meskipun udah tua kan gitu kan, aduh saya dulu kok begini, ya biasa lah. Nah, ini subjektif, inhisaruma. Jadi dan itu tidak bisa. Tetapi dia mengatakan idza adzina, ya mudah-mudahan aja betul ya, bimanihi syai, dengan anugerahnya Allah asy-syai yang menyeluruh, wa fadlihi, dan keutamaannya Allah al-masyhuri yang al-masyhuri yang masyhur. Jadi inilah ending dari biasa esai dari Abu Hayyan at-Tauhidi. Dia mencoba membangun satu persepsi dengan bahasa-bahasa yang rumit dan makna-makna yang kadang-kadang wah ya susah juga gitu untuk mengakhiri dari. Jadi dia tidak mengkonsepsikan tentang Nabi, justru dia seorang alim yang rendah hati. Dia tidak, oh itu Sulaiman As-Sistani salah, oh Sulaiman As-Sistani hebat, tidak kan. Tetapi ketika saya menjelaskan Abu Sulaiman As-Sistani berbicara tentang kenabian, saya khawatir apa yang saya catat ini melebih-lebihkan atau justru mengurangi, mengurangi ini jiwa manusia. Nah, ya mudah-mudahan saya tidak subjektif itu, tetapi tidak bisa tidak subjektif. Ya mudah-mudahan Allah menghilangkan subjektivitas saya. Tidak bisa juga sebenarnya. Nah, itulah inti dari konsep kahana
yang berakhir pada konsep kenabian yang diusung oleh Abu Hayyan Tauhidi di Muqaddasat Al-Khamsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri yang baca hamdalah. Pak, ini bagaimana? Oh boleh. Kita sering mendengar klaim-klaim yang mengatakan bahwa orang-orang punya pengaruh superior itu seperti Socrates, apalagi Zarathustra, Krishna, Hermes itu sebagai nabi. Nah, dasar apa yang mereka tetapkan sehingga mereka mengklaim itu? Kan kita melihat bahwa mereka itu melahirkan agama-agama yang berbeda gitu, Pak. Maksudnya para filosof Mengklaimkan Socrates sebagai seorang nabi. saya kira tidak pada tradisi ya, tidak menjadi tradisi di kalangan para filosof untuk mencoba mengagung-agungkan tokoh begitu. Jadi ya saya tidak tahu apakah para filosof itu mengatakan seperti itu atau tidak. Tapi saya kira tidak. Mana itu? Tetapi begini, maksud saya begini. Bahwa dia, jadi yang ada kan contoh misalnya ya, yang ada itu contoh misalnya Suhrawardi bertemu dengan Aristoteles dalam mimpinya. Nah, gitu loh. Ini jangan dipahami bahwa Aristoteles itu orang suci. Tidak. Yang memberi inspirasi kepada Suhrawardi. Oh, tidak. Tidak begitu maknanya. Jadi teks itu oleh Suhrawardi ingin mengatakan bahwa apa yang saya usung ini adalah berangkat atau terinspirasi, mendapat inspirasi dari gagasan-gagasan yang dibangun oleh Aristoteles. Jadi Suhrawardi itu justru dengan mengklaim bahwa saya bermimpi dengan Aristoteles, dia ingin pendapatnya itu kokoh. Loh gitu. Tetapi kan dalam tradisi filsafat tetap aja kekokohan Suhrawardi kemudian disempurnakan oleh Ibnu Sina, disempurnakan lagi oleh Mulla Sadra pada abad ke-16. Dan itu menjadi tradisi dalam kefilsafatan. Begitu. Lah, bagaimana kemudian dengan konsep apa yang Anda sebut dengan orang-orang suci tadi? Itu ya saya tidak tahu. Kalau memang logika umumnya sebagaimana tadi, qalbul a'yan wa aslahul ahwal, itu Anda bisa saja mengklaim Krishna itu Rasul, Buddha itu Rasul, kemudian Socrates juga Nabi. Itu bisa karena mereka mengusung tentang qalbul a'yan begitu dan seterusnya. Bisa saja. Tetapi ya pertama apa mau tujuannya terus apa ngomong itu? Anda mau meyakinkan? Oh, nggak bisa kalau dalam filsafat meyakinkan seseorang dengan seperti tadi. Karena kalau meyakinkan orang dengan seperti tadi itu bukan nalar filsafat lagi, tapi menjadi nalar teologi. Gitu loh. Ini problemnya. Jadi di kalangan filosof ya mereka tidak biasa untuk mengagungkan atau diagungkan. Karena itu bukan tradisi filsafat. Tradisi filsafat justru selalu kritis terhadap orang yang diagungkan sekalipun, termasuk yang dilakukan oleh Abu Sulaiman As-Sistasani itu ketika dia mengkonsepsikan tentang Nabi itu. Jadi kalau misalnya ya tadi itu kembali lagi itu persepsi awalnya itu. Bukan berarti tidak boleh. Kalau begitu konsepsi tentang orang agung banyak. Kalau mengkonsepsikan tentang orang agung, orang suci, Superman, Habermas begitu, itu banyak. Nietzsche sendiri mengkonsepsikan
Nietzsche itu dengan Zarathustra itu dia mengkonsepsikan dengan Habermas, orang Huberman atau Habermas ya, Huberman atau saya lupa bahasa Jermannya. Itu orang, bagaimana orang itu bisa suci. Jadi secara filsafat bisa memungkinkan, dan itu bisa jadi milik hak siapa saja. Yang penting punya, dan itu penting dalam konteks sejarah peradaban manusia. Begitu. Itu tradisi yang dibangun oleh Nietzsche. Meskipun dia ateis, tetapi dia memungkinkan orang itu menjadi pemberi tentang penyantun, pewarta tentang kebenaran. Itu bisa jadi. Apakah itu nabi? Nah, itu dia tidak akan jatuh ke situ, nanti jatuh kepada teologi. Oke ya, gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang bisa ditambahi atau diperbaiki.